Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Syifa Andini Erlingga dengan NIM 1901083 dari kelas 5A Pendidikan Multimedia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Komunikasi Visual Kebudayaan Jepang pada Poster Tadanori Yuko. Langsung saja, adapun bahasan-bahasan yang akan saya paparkan di sini, pertama ada research topic atau topik penelitian. Ini berisi tentang topik dan konteks penelitian yang kemudian menghasilkan sebuah judul penelitian. Yang kedua ada research overview atau gambaran penelitian. Ini berisi tentang gambaran penelitian mulai dari apa penelitian ini sebenarnya, mengapa penelitian ini perlu dilakukan, siapa saja yang terlibat, di mana dan kapan penelitian ini akan dilaksanakan. Yang ketiga, type of research atau tipe penelitian. Ini berisi tentang penggolongan penelitian berdasarkan lokasi, output atau hasil, dan juga tujuan dari penelitian ini sendiri, tipenya itu seperti apa. Yang keempat ada research position, ini berisi tentang penggambaran posisi penelitian saya saat ini, yang saya ambil, terhadap penelitian-penelitian terdahulu atau sebelumnya yang masih dalam satu konteks atau satu topik yang sama. Yang kelima adalah latar belakang, ini berisi dasar uraian permasalahan-permasalahan yang kemudian dikorelasikan dengan relasi studi yang mengarah kepada hal-hal ilmiah. Yang keenam ada identifikasi masalah. Setelah kita memaparkan latar belakang, kita mulai bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul, yang kemudian akan dibahas lebih rinci di rumusan masalah pada poin ke-7. Di rumusan masalah ini kita akan membahasnya dalam 4 bahasan, mulai dari intro, konteks, pernyataan, dan juga pertanyaan. Yang kedelapan ada tujuan penelitian. Kita akan membahas tentang raihan atau capaian penelitian ini itu seperti apa yang akan kita capai nantinya. Di poin ke-9 ada manfaat penelitian, ini membahas tentang fungsi atau faedah dari penelitian ini itu seperti apa, dampak dari penelitian ini itu seperti apa. Pada poin ke-10 atau yang terakhir ada sumber rujukan, ini berisi tentang poin-poin yang mendukung penelitian ini, mulai dari sitasi dari jurnal internasional, jurnal nasional, buku, dan sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini sehingga bisa terlaksana. Baik, langsung saja kita lanjut ke research topic atau topik penelitian. Di sini yang pertama topik yang saya ambil ada kajian komunikasi visual kebudayaan pada poster. Di sini ada poin komunikasi visual, kebudayaan, dan juga poster. Pada poin komunikasi visual, konteks yang tergolongnya adalah konteks estetika. Di sini komunikasi visual berperan sebagai informasi, makna, dan juga pesan pada konteks estetika di sini. Lalu pada kebudayaan, di sini poin kebudayaan, konteks yang terkandungnya adalah konteks sosiokultural, di sini sebagai unsur kebudayaan tradisional. Lalu pada poster, di sini masih tergolong sebagai konteks estetika, namun di sini poster diartikan sebagai media atau hasil karya seni. Kemudian topik-topik dan konteks-konteks yang sudah digabungkan ini menghasilkan sebuah judul, yakni analisis komunikasi visual kebudayaan Jepang pada poster Tadanori Yuko. Kita berlanjut ke gambaran penelitian. Di sini ada what, why, who, where, dan when. Kita mulai dari what, atau apa. Penelitian ini adalah sebuah proyek yang menganalisis tentang komunikasi visual dan elemen kebudayaan Jepang dalam poster milik Tadanori Yuko. Lalu mengapa? Mengapa penelitian ini perlu dilakukan? Proyek atau penelitian ini perlu dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis apa saja elemen visual dan elemen kebudayaan dalam karya desain grafis poster sebagai media komunikasi. Who atau siapa yang terlibat? Proyek ini sebenarnya tidak melibatkan orang lain sebagai sampling, jadi hanya peneliti saja, dan mungkin untuk metodenya pun nanti akan lebih ke arah kualitatif, karena peneliti akan lebih memperbanyak sumber kajian literaturnya untuk menyusun penelitian ini. Selanjutnya ada where, di mana penelitian ini akan dilaksanakan di Bandung dan memungkinkan untuk mobile karena peneliti perlu memperbanyak sumber literatur sebagai bahan bacaannya. Yang terakhir ada when atau kapan. Penelitian ini akan dilaksanakan selama 3 bulan menggunakan model single time frame. Jadi ini adalah rencana ya, baru perencanaan. Penelitian ini kurang lebih akan dilaksanakan selama 3 bulan dan modelnya single time frame. Mari kita beralih ke tipe penelitian. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, digolongkan berdasarkan lokasi, output, dan juga purpose. Di sini untuk lokasinya digolongkan sebagai library research atau perpustakaan di perpustakaan, penelitian perpustakaan. Ini berdasarkan lokasinya, riset ini dilakukan di perpustakaan dengan memperbanyak dan mengkaji sumber-sumber literatur. Kita beralih ke output atau hasilnya. Outputnya di sini adalah basic atau dasar, jadi berdasarkan hasil, riset ini akan menghasilkan kajian dasar tentang elemen komunikasi visual budaya. Selanjutnya pada poin purpose, di sini descriptive research untuk tipenya.
Jadi berdasarkan tujuannya, riset ini merupakan riset deskriptif yang memotret dan mendeskripsikan sebuah elemen komunikasi visual budaya pada media poster. Selanjutnya, research position. Di sini ada beberapa sumber kajian literatur. Ini untuk yang berwarna biru, ini adalah sumber kajian literaturnya. Dari sumber-sumber kajian literatur ini sudah saya golongkan, ada yang lebih condong ke teknologi dan desain, atau mungkin teknologi, atau mungkin budaya dan masyarakat, budaya dan desain, atau mungkin ketiganya. Ini sudah saya golongkan sesuai bagan yang dibuat. Nah, untuk posisi penelitian saya sendiri itu ada di sini, di antara budaya dan desain. Mengapa? Karena sesuai dengan judulnya, analisis komunikasi visual budaya Jepang pada poster Tadanori Yoko yang diambil di sini lebih ke arah desain komunikasi visual dan kebudayaan Jepangnya. Jadi penelitian saya itu posisinya ada di sini. Ini untuk posisi penelitian. Mari kita beralih ke latar belakang. Di latar belakang sendiri ini ada 2 poin, yaitu dasar uraian permasalahan dan relasi studi. Di dasar uraian permasalahan, mungkin bisa saya bacakan untuk dasar uraian permasalahan. Salah satu negara yang memiliki dominasi kuat dalam segi budaya adalah Jepang. Bagi masyarakat Jepang, kebudayaan adalah salah satu aspek yang memperkuat karakter dan mendukung kemajuan di negaranya. Hal ini sudah menjadi fondasi dan mengakar di masyarakat Jepang. Budaya adalah sebuah komoditas yang dinilai mampu menunjukkan citra positif di mata dunia. Berbagai produk budaya Jepang disebarluaskan ke seluruh dunia, mulai dari komik, musik, makanan, dan beberapa film animasi Jepang. Lintas budaya merupakan bukti dari zaman yang semakin berkembang. Hubungan politik, ekonomi, sosial antar negara juga berdampak pada perpindahan budaya Jepang. Dengan kekentalan budayanya, Jepang ini memiliki banyak bentuk perkembangan. Salah satunya di bidang seni. Seni dapat diartikan sebagai sesuatu yang diciptakan manusia yang mengandung unsur keindahan. Kebutuhan akan ilmu tata seni berlaku bagi berbagai macam jenis seni. Di antaranya ada seni rupa, seni gerak, seni suara, dan seni sastra. Masing-masing dari seni tersebut mempunyai dan memerlukan ilmu keindahannya masing-masing. Seni rupa, jika kita lihat dari fungsinya, digolongkan menjadi 2 macam, yakni seni rupa murni dan seni rupa terapan. Salah satu bentuk dari seni rupa adalah poster. Untuk dasar uraian permasalahannya, itu adalah untuk dasar uraian permasalahan. Selanjutnya kita ke relasi studi. Di relasi studi sendiri, poster ini adalah sebuah media yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya yang memiliki tujuan untuk memberikan informasi kepada halayak. Poster merupakan alat untuk mengiklankan sesuatu sebagai alat propaganda dan protes, serta memiliki intensi-intensi lain untuk menyampaikan berbagai pesan atau informasi. Poster juga dapat digunakan secara perorangan sebagai sarana dekorasi atau promosi yang efisien. Itu untuk latar belakang. Dari sini kita sudah mulai bisa menganalisis kira-kira identifikasi masalah apa ya yang tergolong sebagai masalah yang bisa kita kembangkan di rumusan masalah. Baik, kita ke identifikasi permasalahan. Di sini ada 4 poin yang sudah saya identifikasi. Pertama, mulai dari kandungan elemen visual. Masalah yang muncul adalah apa saja sebenarnya elemen-elemen visual yang terkandung dalam sebuah poster. Poin kedua, sarana media komunikasi. Bagaimana sebenarnya sebuah poster ini bisa menjadi sebuah media komunikasi yang baik? Lalu yang ketiga, pengaruh budaya Jepang. Bagaimana budaya Jepang bisa mempengaruhi sebuah visual poster? Yang terakhir, yang keempat, masalah yang muncul adalah apa makna dan pesan yang sebenarnya terkandung dalam sebuah poster. Nah, dalam hal ini, poster yang dimaksud dalam keempat poin ini adalah poster karya Tadanori Yoko. Kita berlanjut ke rumusan masalah. Seperti yang sudah dipaparkan juga, ini ada 4 poin, intro, konteks, dan pernyataan dan juga pertanyaan. Kita mulai dari intro. Tadanori Yoko yang lahir pada tanggal 27 Juni 1936 di Nishiwaki, Prefektur Hyogo, adalah seorang desainer grafis asal Jepang yang diakui sebagai salah satu desainer yang paling sukses di kalangan seniman grafis asal Jepang. Karya-karya posternya sudah tersebar ke seluruh dunia. Ia pun merupakan salah satu seniman yang membawa pengaruh besar pada desain poster kontemporer. Poster karya Tadanori Yoko ini memiliki ciri khas yang kental dengan budaya Jepang, di antaranya ornamen dan elemen visual khas Jepang, juga tipografi khas Jepang. Untuk konteksnya sendiri, kebudayaan Jepang ini sangat mempengaruhi kekhasan dan karakteristik desain grafis karya Tadanori Yoko. Pemilihan kajian estetika poster Tadanori Yoko ini didasarkan pada fakta bahwa Tadanori Yoko ini memiliki pengaruh besar pada dunia desain grafis di Jepang. Buktinya, pada tahun 1960, Yoko mendapatkan pengakuan internasional untuk karyanya, dan pada tahun 1968, karyanya masuk ke dalam pameran firman dan gambar di Museum of Modern Art di New York. Kita masuk ke pernyataan. Penelitian yang membahas tentang poster Tadanori Yoko ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti, namun beberapa di dalamnya belum mengaitkan dengan kebudayaan Jepang. Kita berlanjut ke pertanyaan. Setelah intro, konteks, dan pernyataan, timbul beberapa pertanyaan. Di antaranya,
Bagaimana pengaruh kebudayaan pada karakteristik desain grafis Tadanori Yuko? Yang kedua, bagaimana kajian estetika dan elemen visual dari poster Tadanori Yuko? Yang ketiga, bagaimana penyampaian pesan dalam media poster Tadanori Yuko ini? Lalu kita beralih ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini sendiri yang pertama yang diinginkan adalah mengidentifikasi elemen-elemen visual yang terkandung dalam poster karya Tadanori Yuko. Yang kedua, untuk menganalisis apa pengaruh budaya Jepang pada poster karya Tadanori Yuko ini. Yang ketiga, tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi pesan dan makna yang terkandung dalam media poster karya Tadanori Yuko. Kita berlanjut ke manfaat. Di sini yang pertama, manfaatnya untuk mengembangkan penelitian sebelumnya terkait dengan kajian elemen visual budaya dalam sebuah poster. Menjadi rujukan penelitian tentang elemen visual budaya dalam sebuah poster juga itu merupakan salah satu manfaat dari penelitian ini. Dan yang ketiga, manfaat dari penelitian ini semoga bisa menjadi panduan dalam penyusunan poster yang ideal sebagai media penyampai informasi. Kita beralih ke sumber rujukan atau poin terakhir. Di sini ada buku. Di sini beberapa buku memang didominasi dengan spesifikasi yang lebih ke arah Jepang. Bisa kita lihat dari mulai poin Critical Design in Japan, di poin ke-1, juga poin ketiga ada Japanese Design Art, dan juga beberapa poin yang lebih ke arah Jepang, lebih spesifik ke Jepang. Tapi beberapa di antaranya lebih general mungkin ya, mulai dari lebih membahas tentang grafik desainnya, membahas tentang desain kultur, tentang hubungan desain dengan manusia, itu mungkin lebih general dan beberapa lebih mengarah tentang ke geografisnya di Jepang. Kita lanjut ke jurnal nasional. Di sini untuk sumber rujukan yang diambil ada 5 jurnal. Di sini beberapa di antaranya lebih mengarah ke desain ada desain yang berkaitan dengan kebudayaan atau konteks kebudayaan, ada juga yang berkaitan dengan komunikasi visual, ada juga yang berhubungan dengan perubahan budaya masyarakat. Jadi beragam. Kita berlanjut ke jurnal internasional. Di sini beragam juga, ada 6 jurnal. Di sini ada beberapa yang lebih spesifik ke Jepang, ada juga yang lebih general, ada juga yang lebih mengarah ke secara menyeluruh, secara global gitu. Di sini membahas tentang the importance of national culture in the design of and preference for management controls for multinational operation. Di sini lebih general ya. Juga ada yang lebih ke Jepang, ada juga yang membahas general from visual culture to design culture. Kita lanjut ke sumber rujukan yang terakhir. Di sini ada internet. Sumber rujukan dari internet ini ada beragam juga, tapi beberapa lebih mengarah ke desain grafis. Di sini pengaruh budaya dan desain grafis. Jadi lebih ke pengaruh atau korelasi antara budaya dan desain grafis. Di sini ada 5 sumber dari internet. Baik, demikian presentasi saya tentang analisis komunikasi visual kebudayaan Jepang pada poster Tadanori Yuko. Semoga dapat menjadi manfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.